Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang aku pribadi yang unik. Setiap manusia itu unik. Tidak ada satu orang pun yang sama persis dengan orang lain. Dari perbedaan itu, lebih jauh dari apa yang dapat kita lihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Dari perbedaan-perbedaan itu, orang bisa iri hati, bertentangan, bermusuhan, bahkan saling meniadakan. Padahal, kita melihat dengan perbedaan itu justru orang dapat memperkaya dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan itu yang menjadi keunikan dalam diri setiap orang atau setiap manusia. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan itu, selalu ada kekuatan di baliknya itu. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Di sini kita melihat ada dua sikap terhadap keunikan diri. Yang pertama itu adalah sikap positif. Orang yang bersikap positif itu akan selalu menerima diri apa adanya dan percaya terhadap diri sendiri, hidupnya tenang dan mampu untuk bergaul dengan siapa saja, dan ia selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan yang baik adanya di dalam kehidupan setiap hari. Ia tidak akan menganggap dirinya itu hebat, lalu dia juga tidak menginginkan dirinya sama seperti orang lain. Dia juga tidak menganggap dirinya tidak berharga dan ia tidak melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Itu kita lihat dari posisi sikap positif. Lalu kita melihat dari sikap negatif tentang keunikan dirinya itu adalah orang pasti tidak menerima diri apa adanya. Ia merasa minder, lalu ia melakukan sesuatu yang menutupi kekurangan dalam dirinya. Singkatnya itu, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua orang. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia itu, dalam kitab Kejadian di bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 itu menceritakan dengan indah sekali tentang keunikan manusia. Kehadiran manusia di bumi dipersiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Jadi setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah dari Tuhan yang dalam kitab suci juga sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan dengan baik oleh semua orang. Nah, di sini kita lihat dalam keunikan manusia melalui kitab suci. Dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Yang pertama kita lihat, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Jadi,
Tuhan menciptakan manusia itu secitra dengan Allah itu sendiri, yang mempunyai kehendak bebas, mempunyai hati nurani, mempunyai akal budi, dan sebagainya. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Itu dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 7. Lalu yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dari Kejadian bab 2 ayat 7. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan itu sendiri. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, lalu penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang sangat tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kita harus menerima diri apa adanya. Apabila kita mempunyai kekurangan, kita harus belajar menerima orang lain yang penuh kelebihan. Kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri kita semua adalah pribadi yang indah dan istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita.